gitu ya, juga harus mengetahui gimana cara menginput data layanannya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu kita ambil perspektif terkait dengan cek kesehatan gratis untuk masyarakat Indonesia. Secara singkat, masyarakat Indonesia perlu ada 6 tahapan. Yang pertama, download Satu Sehat Mobile. Yang kedua, kalau udah download gitu ya, kemudian daftar, cek kesehatan gratis di Satu Sehat Mobile, akan otomatis dapat notifikasi via WhatsApp dan juga Satu Sehat Mobile. Untuk diingetin nih, kapan harus datang ke Vaskesnya, isi screening mandirinya. Nah, tadi pada nanya nih, kira-kira ngisinya di mana? Yang ketiga, setelah mendapatkan notifikasi atau reminder, nanti masyarakat akan diminta untuk mengisi kuesioner screening mandiri H-7. Kenapa diminta H-7? Untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sehingga sebagian pertanyaan yang memang bisa dijawab secara mandiri, itu bisa langsung diisi oleh masyarakat Indonesia. Kalau sudah diisi, kita masuk ke hari H. Masyarakat bisa datang ke FKTP, membawa identitas diri, ada kode tiketnya, jadi lebih mudah nih untuk nyari gitu ya. Ada kode tiketnya, kemudian ada catatan screening mandirinya sudah diisi atau belum. Kalau sudah, masyarakat akan mendapatkan layanan, dan terakhir, data layanan yang sudah diinput oleh Bapak dan Ibu di Puskesmas akan otomatis dibaca oleh masyarakat melalui raport kesehatan. Jadi nanti ada raport CKG-nya, hasil cek kesehatan gratis. Detailnya bagaimana? Pelan-pelan kita akan mulai. Pertama, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, nanti mungkin masyarakat akan bertanya gitu ya ke Bapak Ibu di Puskesmas, di Dinas Kesehatan, gimana sih caranya saya mau daftar CKG, cek kesehatan gratis. Secara garis besar, Bapak dan Ibu, kita siapkan 3 cara untuk pendaftaran. Cara yang pertama, dan ini yang paling ideal, paling kita utamakan, paling kita prioritaskan, yaitu mendaftar melalui Satu Sehat Mobile. Ini bentuknya mobile apps. Tapi nanti ada sebagian lagi yang menanyakan, tapi Mbak, nanti kalau di lapangan mungkin nggak semuanya paham sama aplikasi misalnya. Maka kita sediakan alternatif kedua. Alternatif kedua yaitu pendaftaran bisa dilakukan menggunakan WhatsApp. Nah, kalau di Indonesia WhatsApp sepertinya sudah masif ya digunakan. Jadi harusnya ini udah lebih mudah, memudahkan banyak orang yang tidak bisa menggunakan aplikasi. Tapi ada lagi kondisi yang terakhir. Tapi Mbak, di wilayah saya tuh susah banget, bahkan yang punya HP sedikit, misalnya begitu. Atau ada juga kondisi di mana NIK-nya tidak ada atau belum punya NIK. Kita sediakan cara ketiga untuk mendaftar, dan ini adanya di Vaskes, adanya di Puskesmas, yaitu melakukan pendaftaran yang diinput oleh Nakes menggunakan ASIK website. Tapi ini khususnya kita buat hanya untuk satu, mereka yang nggak punya NIK, misalnya bayi baru lahir, pasti kan belum dapat NIK-nya gitu ya, atau lansia, aduh lupa saya nggak tahu di mana misalnya. Atau saya nggak punya HP sama sekali. Nah, ini bisa dibantu dengan menginput atau mendaftarkan melalui ASIK website. Jadi, ada 3 cara pendaftaran. Yang disosialisasikan utama ke masyarakat adalah melalui Satu Sehat Mobile. Kalau kesulitan dengan aplikasi, boleh didaftarkan menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, sama sekali nggak bisa. Oke, kita bantu dengan pendaftaran melalui ASIK website. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ini pertanyaan selanjutnya, dan ini sudah mulai kita sosialisasikan dari Kementerian Kesehatan, yaitu Satu Sehat Mobile yang merupakan aplikasi terpusat untuk masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan lainnya. Jadi, informasi mengenai cek kesehatan gratis ini juga kita masukkan di dalam Satu Sehat Mobile. Cara yang pertama, nanti mungkin ada yang nanya, gimana caranya? Yang pertama, download dulu. Unduh dulu. Kita cari Satu Sehat Mobile, bisa di iOS, bisa di Android. Kemudian kita bisa daftar. Nah, di sini Bapak dan Ibu,
Untuk pendaftaran, di sini bisa kita lihat pendaftarannya bisa dengan dua cara. Jadi yang pertama dengan klik daftar, di sini ada daftar, kita klik daftar. Kemudian kalau sudah klik daftar nanti diminta masukkan data. Nah, datanya nanti sesuai dengan identitas diri kita di KTP, nanti akan mendapatkan verifikasi OTP via WA atau email. Tergantung dari apa yang dipilih. Tapi ada juga cara kedua. Kalau sudah terdaftar di Dukcapil, karena kita punya kerjasama dengan Dukcapil, Kemendagri, sudah punya IKD atau Identitas Kependudukan Digital, maka hanya tinggal memasukkan IKD-nya saja, sudah langsung terkoneksi dengan Satu Sehat Mobile. Jadi ada dua cara. Satu, kita input data diri kita gitu ya, ada NIK-nya, nama lengkapnya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya. Kalau sudah punya IKD, maka akan otomatis bisa dihubungkan data kita dengan Satu Sehat Mobile. Jadi tadi download, yang kedua masuk daftar ke Satu Sehat Mobile. Nah, di sini juga kalau tadi saya sudah mendaftarkan diri saya sebagai profil pengguna, pengguna Satu Sehat Mobile. Saya punya anak. Nah, karena cek kesehatan gratis tidak hanya untuk dewasa dan lansia, tapi juga ada misalnya anak balita. Kita mulai dari yang balita. Tadi sudah disampaikan sampai umur 6 tahun. Bisa didaftarkan nggak Mbak pakai Satu Sehat Mobile? Bisa. Gimana caranya? Nanti kita klik profile yang ada di Satu Sehat Mobile. Di sini ada profil ujung kanan bawah. Kemudian kita klik profil tertaut. Nah, dari profil tertaut kita bisa tambah profil. Ada anak saya umur 3 tahun, saya masukkan. Anak saya umur 6 tahun, dimasukkan. Nah, nanti jadinya bisa untuk dilakukan pendaftaran cek kesehatan gratis untuk balita juga bisa melalui Satu Sehat Mobile dengan cara ke profil, masuk ke profil tertaut, tambahkan profil, diisi datanya di sini. Nanti bisa didaftarkan untuk cek kesehatan gratis. Ini berlaku khusus untuk anak yang usianya di bawah 18 tahun untuk bisa profilnya tertaut dengan profil utama yang ada di Satu Sehat Mobile. Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan selanjutnya, saya udah download, saya udah masukin profil anak. Step selanjutnya, saya mau daftar nih, saya mau daftar cek kesehatan gratis. Gimana caranya? Yang pertama, Bapak dan Ibu, nanti di nomor satu ini, kita bisa pilih profil pengguna yang akan kita daftarkan. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, ada nama. Biasanya nama default yang muncul adalah nama pengguna utama dari Satu Sehat Mobile. Jadi kalau saya mau daftarkan diri saya, ini nama saya akan keluar. Jadi kalau usernya adalah saya daftar, yang terdaftar adalah data diri saya. Tapi kalau saya mau daftarin anak, tinggal turunin drop down ke bawah, saya masukin profil tertaut adalah anak yang usianya 3 tahun, nanti langsung terdaftar dan tertarik juga datanya. Jadi, pilih profilnya. Yang kedua, nanti akan ada icon. Nah, Bapak Ibu sekarang bertanya, kayaknya di Satu Sehat Mobile saya belum lihat nih adanya fitur pemeriksaan kesehatan gratis. Memang belum, karena akan kita nyalakan itu di hari Sabtu. Karena pasca dinyalakan, seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa melakukan pendaftaran, memilih tanggal, dan puskesmas tempat dilakukannya CKG. Sekarang masih kita hold, karena launchingnya di hari Senin. Kita tahan, kita akan naikkan di hari Sabtu. Jadi Minggu pasti Bapak dan Ibu sudah bisa melihat fitur ini sudah keluar nanti di Satu Sehat Mobile. Sekarang masih kita off-kan dulu, belum kita nyalakan. Pilih profile, pilih fitur cek kesehatan gratis, nanti langsung akan masuk ke profil. Ini udah otomatis, nggak perlu diisi lagi, mengikuti dari profil pengguna yang kita sudah pilih tadi. Selanjutnya, nah ini kita akan memilih lokasi Vaskes untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis. Jadi nanti akan diminta masukkan provinsinya, kabupaten kotanya, kecamatannya, puskesmasnya. Setelah memilih lokasi, memilih tanggal. Tanggal yang dapat dipilih sesuai dengan rumus, yaitu mulai dari hari ulang tahun sampai H plus 30 ulang tahun. Jadi kalau misalnya aku sekarang gitu ya, saya ulang tahun Desember, saya mau daftar sekarang, pasti tanggal yang akan keluar kalendernya akan mengikuti tanggal Desember. Karena memang baru bisa dilakukan dari hari ulang tahun sampai H plus 30 ulang tahun.
Nanti sudah, dan diarahkan masyarakat untuk bisa memilih puskesmas terdekat dari domisili. Very simple, sangat simple. Kita tinggal klik fiturnya, langsung otomatis mengisi data kita, pilih lokasi, pilih waktu, dan akan langsung keluar tiket pendaftaran. Nah, tiket pendaftaran ini nanti jangan lupa untuk minta diunduh terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada nama, nomor HP, ada kode tiket yang 2314AF. Nah, ini namanya kode tiket. Nah, nanti di sini akan ada bisa digunakan pada saat datang ke dalam Vaskes. Nah, nanti Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan dari masyarakat, saya awalnya mau periksa di tanggal 3, tapi ternyata saya nggak bisa, mau mundur ke tanggal 5 misalnya. Apakah bisa dipindah waktunya? Apakah bisa dipindah lokasinya? Bisa dilakukan. Nanti di tiket ini Bapak dan Ibu bisa lihat ada tanda pensil nih yang nomor 1. Bisa diklik, nanti bisa melakukan mengubah tanggal, misalnya tadi maunya di tanggal 5, nggak di tanggal 3 karena nggak bisa. Nah, ini bisa dipilih di sini. Kemudian untuk lokasi Vaskes juga bisa dirubah. Jadi selama dalam waktu H plus 30 hari ulang tahun, fitur ini masih akan bekerja. Kecuali tanggalnya milih di atas lebih dari 30 hari, itu nggak akan bisa. Jadi fitur pendaftaran sudah, kalau mau mengubah tanggal, mengubah Vaskes, itu juga bisa. Nah, Bapak dan Ibu, itu step untuk mendaftar di Satu Sehat Mobile. Sebenarnya sederhana, memilih fitur, menginput. Nanti kalau misalnya ada yang nanya, Mbak harus centang biru atau tidak nih? Kemarin banyak pertanyaan seputar verifikasi atau KYC. Di sini sudah kita taruh kotak hijau bawah. Bapak dan Ibu bisa diinformasikan kepada masyarakat Indonesia bahwa untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, maka tidak perlu dilakukan verifikasi akun, tidak perlu adanya KYC sebenarnya. Jadi bisa langsung ini tanpa adanya KYC tetap bisa dilakukan. Jadi ini yang nanti bisa diinformasikan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja, tidak perlu melakukan verifikasi akun. Fasilitas dari cek kesehatan gratis tetap bisa didapatkan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tadi ini adalah melalui Satu Sehat Mobile, fitur yang paling utama, opsi yang paling prioritas. Tapi yang kedua, kita punya alternatif. Kalau ternyata ada kesulitan mendaftarnya melalui aplikasi, kita bisa menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini ada, kita punya nomor WhatsApp Kementerian Kesehatan. Yang kita gunakan adalah nomornya layanan kesehatan primer Kemenkes RI. Nomornya ini 0812 7887 8812. Aduh Mbak, gimana caranya kalau mau daftar via WA? Gampang Bapak dan Ibu, ini kita sudah sediakan link QR code. Bapak Ibu sekarang scan, itu pun langsung akan menuju ke nomornya Kemenkes yang ini. Jadi nanti di Puskesmas, Bapak Ibu bisa cetak, bahkan ngeprint, taruh gitu ya di meja pendaftaran, tinggal di-scan kode QR code-nya, maka akan langsung terhubung dengan WhatsApp layanan kesehatan primer Kemenkes RI, dan kita punya keyword. Keywordnya apa? Untuk bisa mendaftarkan CKG, keywordnya adalah kado. Kalau saya menuju ke link yang ada di sini, QR code-nya, otomatis langsung keluar kata kado, tinggal di enter gitu ya, di submit, akan langsung muncul. Selamat datang di menu pemeriksaan kesehatan gratis. Nanti tinggal dipilih pendaftaran. Setelah dipilih pendaftaran, akan dilanjutkan dengan link. Ada tautan yang kita berikan di sini. Untuk pendaftaran langsung bisa klik link tersebut dan nanti datanya akan masuk ke pendaftaran yang ada di Puskesmas. Sama dengan Satu Sehat Mobile, jadi nggak ada perbedaannya. Jadi ke nomor WA, otomatis keyword kado keluar, pilih pendaftaran, kemudian klik link untuk mendaftar, isi formulirnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, formulirnya kita bagi dua. Bisa jadi kita mendaftarkan diri sendiri, bisa jadi saya mendaftarkan keluarga, ibu saya misalnya mungkin sulit untuk daftar, bisa didaftarkan via WA? Bisa. Nah, kemudian kalau untuk individu lain tuh gimana? Misalnya Bapak dan Ibu di wilayah kerja Bapak dan Ibu, banyak yang kesulitan untuk mendaftarkan melalui aplikasi. Bisa menggunakan WA? Bisa. Nanti dipilih individu lain. Jadi bisa dipilih individu lain, kita bisa mendaftarkan siapa saja masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Tapi ini tidak akan memberatkan
penginputan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan jadinya. Jadi bisa dipilih mau milih pendaftaran untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau untuk orang lain. Nah, kemudian nanti sama di sini Bapak dan Ibu untuk pendaftarannya, kalau di Satu Sehat Mobile profil otomatis terisi, nah di sini dia harus diinput terlebih dahulu. Namanya, NIK-nya, tanggal lahirnya, kemudian nanti sama memilih lokasi, kemudian memilih tanggal. Jadi akan sama persis dengan Satu Sehat Mobile. Bedanya kalau di Satu Sehat Mobile profil sudah otomatis, kalau di sini harus diisikan terlebih dahulu. Nanti akan keluar tiket, Bapak dan Ibu, sama tiket yang kita punya bisa diunduh tiketnya untuk mendapatkan nomor tiket. Jadi ini adalah pendaftaran menggunakan WhatsApp yang juga kita sediakan sebagai alternatif. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, ini kalau untuk masyarakat sebenarnya tidak perlu disampaikan, lebih kepada nakes yang ingin membantu untuk pencatatan atau pendaftaran bayi baru lahir karena tidak punya NIK. Yang kedua, mungkin untuk orang-orang lansia yang nggak punya NIK atau tidak punya HP, agak kesulitan untuk mendaftarkan secara online, bisa menggunakan website ASIK, dan kita akan tetap usahakan untuk memaksimalkan jalur pendaftaran yang melalui Satu Sehat Mobile. Nah, Bapak dan Ibu, untuk di website ASIK, ini sama kriterianya adalah masyarakat yang tidak punya NIK, bayi baru lahir, ini bisa dibantu. Tapi yang harus disiapkan adalah identitas dari wali atau pendampingnya. Karena meskipun bayi baru lahir, nanti kita pasti akan minta data ibunya misalnya, atau data ayahnya misalnya. Ini akan masuk ke sini, kemudian pendaftaran bisa dilakukan melalui website ASIK. Nanti akan dijelaskan di sesi nakes. Jadi kliknya yang mana? Nah, ini akan kita jelaskan. Secara prinsip, ini yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Persiapan selanjutnya, tadi pendaftaran. Pendaftaran yang bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah apa yang harus dipersiapkan sebelum datang ke FKTP untuk mendapatkan cek kesehatan gratis. Jadi Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan setelah daftar akan otomatis H-7 tanggal yang dipilih untuk pergi ke puskesmas. Jadi H-7 tanggal yang dipilih, masyarakat akan dikirimkan notifikasi WhatsApp terkait dengan pengisian screening mandiri. Jadi ini akan otomatis gitu ya. Nanti kalau di nomor tiket di sini ada isi formulir screeningnya. Nah, itu nanti akan bisa untuk diisi screening mandirinya. Nanti ada isian-isian, misalnya kesehatan jiwa, ada juga terkait dengan status pernikahan, karena nanti ada screening untuk catin, gejala-gejala riwayat, faktor risiko, semua yang bisa diisi oleh masyarakat akan kita sediakan di sini. Nah, kalau sudah kita bangun di sini link screeningnya itu akan bersifat unik setiap individu. Dan ini pengisiannya bisa dilakukan dalam beberapa waktu. Jadi misalnya, saya capek udah ngisi, tadi ada screening keswa sama screening hepatitis. Saya mau lanjut lagi nanti deh untuk kebugaran. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak harus dalam sekali duduk harus selesai. Itu tidak harus. Kemudian sudah kita cacah beberapa bagian. Kalau sudah lengkap, maka statusnya akan muncul sudah diisi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada keberlanjutan. Kalau masyarakat sudah mengisi screening mandiri, nanti di dashboard Bapak dan Ibu akan otomatis langsung keluar statusnya. Sudah diisi, belum lengkap diisi, itu akan ketahuan. Jadi nanti bisa diarahkan sebelum mendapatkan layanan, minta diisi terlebih dahulu atau dilengkapi terlebih dahulu pengisian screening mandirinya. Ini bentuk screening mandiri. Kemudian yang kedua adalah notifikasi. Nah, tadi screening mandiri H-7 sebelum datang ke Vaskes. Yang kedua adalah notifikasi WA-nya. Saat ini kita setup untuk H-30 untuk ada reminder. Nah, tapi reminder H-30 itu berkaitan dengan kepesertaan BPJS. Ini sifatnya tidak mandatori, tapi disarankan. Karena kalau misalnya kita ketemu beberapa kondisi khusus, akan dapat ditangani dengan lebih mudah gitu ya. Nanti H-7 mulai diingatkan untuk mengisi screening mandiri. H-1 diingatkan jangan lupa besok adalah hari pemeriksaan cek kesehatan gratis di mana tempatnya disebutkan. Kemudian nanti pas hari H ulang tahun, kita akan ucapkan selamat ulang tahun untuk masyarakat Indonesia. Jadi ini sudah kita bangun H-30, H-7, H-1, dan hari H ulang tahun.
Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Nah, Bapak dan Ibu, nanti ini yang perlu diingatkan kepada masyarakat pada saat mau melakukan CKG. Yang pertama, untuk peserta CKG yang usianya di atas 40 tahun, ini kita minta puasa 8 sampai 10 jam sebelum pelayanan. Kenapa? Karena tadi ada kondisi pemeriksaan lanjutan yang membutuhkan puasa biar nggak bolak-balik, nggak datang 2 kali ke vaskes biar lebih mudah kita ingatkan untuk puasa. Nanti di WA juga kita kirim tuh yang di H-1, itu kita kirimkan khusus untuk yang usianya di atas 40 akan diminta untuk puasa terlebih dahulu. Kita ingatkan, tapi Bapak dan Ibu juga bisa mengingatkan gitu ya dari Vaskes. Kemudian nanti kalau misalnya ada peserta lansia, ini juga mungkin bisa disarankan untuk datang dengan pendamping agar tidak sendiri. Dan apa yang harus dibawa oleh masyarakat? Yang pertama adalah identitas. KTP, kalau anak-anak mungkin KIA gitu ya, atau KK juga boleh. Kemudian buku KIA untuk sasaran balita dan anak usia prasekolah. Dan yang ketiga adalah tiket pemeriksaan yang tadi sudah di-download pada saat daftar otomatis dapat nomor tiket. Nah, ini juga perlu untuk dibawa. Tapi gimana kondisinya kalau ternyata ada yang langsung datang tapi belum daftar sama sekali? Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, minimal sekali punya identitas diri, karena pasti kita butuh nomor NIK-nya. Jadi KTP, KK diperlukan. Yang kedua, sebisa mungkin ada telepon selulernya gitu ya, biar bisa kita bantu untuk mendaftar secara online. Kalau misalnya nggak punya HP pun sebenarnya bisa dibantu dengan pendaftaran tadi di website. Setelah daftar dapat nomor tiket, maka akan diarahkan untuk mengisi kuesioner mandiri. Ada linknya, ada QR code-nya, nanti juga sama bisa di-scan. Dan mungkin secara time frame, Bapak dan Ibu bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa layanan CKG dan secara sistem hanya bisa dibuka dari mulai hari ulang tahun sampai dengan H plus 30. Tapi logik ini tidak berlaku untuk mereka yang berulang tahun di Januari sampai dengan bulan Maret. Karena bulan Maret ada puasa, mungkin agak sulit gitu ya. Jadi bisa kita mundurkan khusus untuk yang berulang tahun di bulan Januari sampai Maret 2025 masih bisa mendapatkan layanan CKG sampai tanggal 30 April 2025. Secara sistem juga sudah kita set up seperti ini. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang harus dibawa, apa yang harus disiapkan. Kalau kita masuk ke pelayanan, Bapak dan Ibu, nanti masyarakat akan menunjukkan nomor tiket gitu ya. Nanti tenaga kesehatan bisa mengecek di website ASIK udah lengkap atau belum screening mandirinya. Kemudian akan dilanjutkan dengan memberikan paket layanan sesuai dengan siklus hidup atau sesuai dengan kelompok umurnya, sesuai dengan paket layanan yang diberikan untuk kelompok umur tersebut. Nah, kalau udah selesai, lalu gimana? Saya periksa, udah selesai sampai dengan edukasi, kemudian pulang. Apa yang akan didapatkan oleh masyarakat? Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah siapkan namanya rapor kesehatan, rapor CKG. Nah, di sini data-data ini baru akan diterima oleh masyarakat Indonesia setelah Bapak dan Ibu melakukan penginputan di dalam sistem. Jadi minimal 50% layanan sudah diberikan, masyarakat akan langsung dapat melihat hasilnya. Jadi berapa tekanan darahnya, gula darahnya gimana, IMT-nya gimana, kesehatan fungsi indera, mata, telinga, ini akan bisa dilihat. Sudah kita siapkan baik bentuknya dibuka mobile maupun dibuka di desktop. Nah, nanti bisa di-download juga rapor kesehatannya. Jadi bisa untuk kepentingan yang lain pada saat ingin follow up misalnya. Nah, ini kita sediakan raport kesehatan yang dapat dibaca oleh masyarakat, termasuk Bapak dan Ibu di Vaskes juga bisa langsung melihat hasil. Dia di Iya, mana Kak. merah, kuning, atau di hijau, itu nanti juga akan terlihat. Nah, jadi nanti PDF-nya juga bisa diunduh oleh masyarakat Indonesia untuk melihat raport kesehatannya dari hasil pemeriksaan yang sudah diinput. Nah, Bapak dan Ibu, itu bagian utama dari informasi yang perlu kita berikan kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bagian nakes. Boleh di-share screen, Mbak Nadia?
Baik, baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk dengan fokus tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Boleh next? Nah, Bapak dan Ibu, kalau tadi masyarakat bertanya stepnya gimana? Unduh, daftar, isi screening mandiri, datang ke Vaskes, dapat pelayanan, kemudian dapat raport kesehatan. Sekarang bagaimana dengan perspektif dari petugas yang ada di puskesmas? Nah, Bapak dan Ibu, dari hasil pendaftaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, Bapak dan Ibu bisa melihat dashboard monitoring pendaftaran. Nanti detailnya akan kita jelaskan di bawah. Jadi bisa siap-siap nih, oh yang datang hari ini ada 20 orang, yang datang besok ada 30. Berapa banyak yang balita, berapa banyak dewasa, berapa banyak lansia, itu kita siapkan dashboardnya. Jadi nanti kita siapkan sebelum pelaksanaan, tenaga kesehatan, dinas kesehatan juga bisa melihat berapa banyak jumlah masyarakat yang sudah mendaftar termasuk sebaran harinya. Senin, Selasa, Rabu, bulan ini, bulan depan terlihat semuanya. Makanya kita dorong untuk daftar. Nah, yang kedua, dengan adanya data tersebut, Bapak dan Ibu mulai bisa memperkirakan, mulai dari BMHP-nya gitu ya, perencanaan SDM-nya, anggarannya, dan lain sebagainya. Pada saat sudah berjalan pun, kita punya dashboard yang memonitor kehadiran. Jadi bisa lihat berapa banyak yang ternyata nggak hadir, berapa banyak yang go show, langsung datang ke tempat gitu ya, tanpa daftar online terlebih dahulu. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu, kalau tadi sebelum bisa persiapan, lihat monitoring pendaftaran gitu ya. Kemudian yang kedua, pada saat masyarakat datang, yang pertama dilakukan adalah memeriksa nomor tiketnya terlebih dahulu. Datang, mau layanan umum atau CKG, di CKG boleh lihat nomor pendaftarannya. Kalau belum daftar, diarahkan untuk daftar. Kalau sudah daftar, bisa dilihat nomor pendaftarannya. Nanti kita akan buka website ASIK, ini bukan mobile, bentuknya website. Masukkan bisa NIK, bisa nama, bisa nomor tiket untuk melihat status isian screening mandirinya. Jadi nanti di bagian depan itu sudah bisa langsung lihat sudah lengkap atau belum isian screening mandirinya. Kalau belum, Selalu ada promo ke Korea di Traveloka. Pesan sekarang. masyarakat akan diminta untuk melengkapi screening mandirinya terlebih dahulu. Kalau sudah, bisa langsung melanjutkan ke pemeriksaan. Kenapa screening mandirinya perlu diisi? Karena akan mempengaruhi kalau tidak punya resiko, maka tidak perlu dilanjutkan pemeriksaan tertentu. Atau kalau punya kondisi tertentu, akhirnya harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Itu kenapa screening mandiri akan kita minta isi terlebih dahulu. Masuk ke pelayanan, Bapak dan Ibu akan mulai bisa menginput hasil. Berat badan, tinggi badan gitu ya, kemudian tekanan darah, gula darah, mengikuti alur yang sudah ada di Juknis, CKG, bisa diikuti Juknisnya. Kita sudah siapkan tempat penginputan layanannya. Bisa diakses banyak orang kan dalam satu waktu? Bisa. Jadi nanti masing-masing orang akan memiliki akun tersendiri karena ini akan bersifat akunnya unik untuk Pernakes, untuk bisa diaudit real siapa yang menginput datanya. Nanti bisa ada bagian pendaftaran buka, bagian screening yang awal bisa, bagian untuk cek kesehatan, untuk screening kanker leher rahim misalnya itu terpisah lagi pun bisa. Jadi intinya bisa digunakan oleh beberapa orang dalam waktu bersamaan. Nah, yang ketiga, kalau sudah diinput hasilnya, nanti tenaga kesehatan di bagian akhir ini akan mau wrap up, summary, apa nih hasilnya. Sudah diperiksa A, B, C, D, E, kemudian bisa lihat rapornya. Nanti bisa dibuka gitu ya, untuk melihat hasil pemeriksaan, ini normal, ini yang perlu diperhatikan, ini yang udah kuning, misal sudah harus hati-hati, dikasih edukasi, termasuk jika perlu dirujuk. Nah, nanti raport kesehatan juga akan langsung diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah alur layanan secara garis besar. Boleh next lagi? Nah, Bapak dan Ibu, mungkin pertanyaan pertama, dan ini penting untuk kita sampaikan di awal adalah jadi seluruh pencatatan terkait dengan CKG ini akan dilakukan di website ASIK. Nah, website ASIK ini sebagian besar mungkin sudah tahu, terutama yang banyak berkecimpung di bidang imunisasi, PTM, KIA, ini juga sudah pernah didapatkan. Kita akan masuk untuk pendaftaran akun nakes, karena sekarang yang menggunakan tidak hanya pemegang program, tapi juga yang memberikan layanan pada saat di Vaskes. Nah, mungkin saya serahkan kepada Mas Alfiano untuk menjelaskan lebih lanjut terkait gimana caranya mendapatkan akun
akun untuk mengakses website asing. Saya serahkan ke Mas Alfiano. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi Nur Aisyah. Bapak Ibu, perkenalkan saya Alfiano dari tim